Hari ini kita akan belajar tentang kata setia. Saya ulangi, kita akan belajar tentang kata setia. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar kata setia? Ayo. Apa setia? Cepetan, saudara. Berkorban. Berkorban. Wih. Edi langsung dia berkorban. Oke. Yang lain, cepat kata setia. Dalam suka dan duka, terus selalu ada. Apa lagi? Nurut. Oke. Apa lagi? Sampai mati. Apa lagi? Ayo setia, mendengar kata setia. Gini loh saudara, supaya saudara punya gambaran. Tuhan kita setia nggak kepada kita? Sangat setia Tuhan kita. Betul. Nah, bayangkan itu loh. Kesetiaan Tuhan atas kita itu luar biasa. Saudara, menjadi orang Kristen itu mudah karena cuma agama Kristen. Tetapi menjadi murid Tuhan Yesus itu masalah lain. Loh, betul atau tidak? Kalau kita hanya menjadi orang Kristen, itu nggak perlu syarat apa-apa. Istilah Indonesia ya, cuma gantilah KTP agamanya apa. Tidak semua orang Kristen adalah murid Tuhan Yesus. Betul atau salah? Betul. Nah, itu beda. Nah, kunci yang terutama untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus adalah setia. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, saya tanya dulu. Menjadi murid Yesus itu mudah atau susah? Jawablah, mudah atau susah? Susah. Menjadi murid Yesus itu berat atau ringan? Berat. Menjadi murid Yesus itu enak atau enggak enak? Awas salah jawab. Awas salah jawab. Ayo. Menjadi murid Yesus enak atau enggak enak? Enak. Apa enggak enak? Lu jawab jujur. Menjadi murid Yesus itu enak atau enggak enak? Nah, kenapa pertanyaan dua yang pertama kok jawabnya salah? Oke, saya tanya pertama tadi apa? Menjadi murid Yesus itu ringan atau berat? Jawab saudara. Berat. Menjadi murid Yesus itu gampang atau susah? Saudara jawab. Susah. Nah, kenapa yang ketiga jawabnya? Enak atau nggak enak? Tadi itu mikir nggak sih saya tanya? Loh, betul tidak? Berarti siapa yang munafik ini? Loh, siapa yang munafik itu? Kita. Oke, jadi jawaban yang betul, kalau kita pakai jawaban yang ketiga, menjadi murid Yesus itu berat atau ringan? Tenang lah. Sungguh. Jawab berat gitu. Saudara, tahu nggak? Ada kontradiksi di hidup kita. Saya ulangi, ada kontradiksi, ada perlawanan. Karena kita salah konsep. 3 pertanyaan tadi penting untuk kita alami dalam hidup kita. Maka jawabannya ya pada yang ketiga. Artinya menjadi murid Yesus itu enak. Lo gak berani amin. Terus mulai mulai. Pulang aja kalau gitu. Oh ya, yang di rumah di gereja ini banyak orang Surabaya. Betul nggak? Ya. Ada yang kangen rujak cingur? Di sini ada rujak cingur, tapi cingurnya bukan cingur beneran. Kikil itu orangnya cuma kulit cabai. Lapar. Oh, lapar. Jadi menjadi murid Yesus kuncinya harus setia. Tidak boleh yang lain. Saya tanya lagi. Orang Kristen rajin berdoa
apakah otomatis dia setia? Ayo dong. Orang Kristen, murid Yesus rajin berdoa, apakah dia otomatis setia? Tidak. Murid Yesus aktif pelayanan, apakah otomatis setia? Tidak. Murid Yesus rajin baca Alkitab, apakah bisa kelihatan setia? Belum tentu. Nah, kalau begitu setia itu diukur dengan apa? Bukan dengan doa kita berapa jam sehari, bukan berapa banyak persembahan kita, bukan berapa banyak kita hafal ayat Alkitab, bukan. Kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus itu diukur oleh, tadi Bu Gembala sudah jawab betul sekali, selalu ada bersama-sama. Amin. Kalau Tuhan Yesus disebut Immanuel, tahu nggak arti kata Immanuel? Saya terjawab. Tahu nggak arti kata Immanuel? Apa itu? Nia, Tuhan beserta kita. Sebetulnya salah. Loh, kenapa salah? Ketika saya baca Alkitab bahasa Jawa, waduh, ada nggak di layar sini bisa ada Alkitab bahasa Jawa? Di antara semua terjemahan bahasa yang saya tahu, ternyata bahasa Jawa yang paling tepat, Immanuel. Matius 1 ayat 23, coba. Ditulis Gusti nunggil pelayan kita. Artinya, Tuhan bersatu dengan kita. Itu Immanuel. Wow. Oke. Beserta. Coba merem sebentar. Kalau beserta itu gambarannya bagaimana? Di samping. Di samping. Nah, kalau beserta, oke. Siapa pernah ke pasar, ke mall, terus hilang temannya kemana? Lu pernah tidak? Pernah. Itu beserta. Ya. Yang satu ke kanan, satu ke kiri, karena masing-masing punya urusan. Padahal kita bahasa Jawa di layar, di monitor bisa nggak cari? Gini, Pak Benny mesti cari terjemahan sabda. Ya, ada aplikasi sabda dari Indonesia. Di situ ada ratusan terjemahan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Keren. Alkitab bahasa Bali, bahasa Dayak, bahasa Toba, bahasa Simalungun. Yang bahasa Jawa pun banyak. Jawa Osing, Jawa Banyumas, Jawa Tengger, Jawa Solo. Wih, keren. Alkitab itu. Bahasa Mandarin ada. Mandarin yang tahu berapa. Bahasa Inggris, bahasa macam-macam. Sabda harus punya itu, saudara. Itu luar biasa. Gusti nunggil kelayan kita. Nunggil dari kata nunggil bersatu manunggal. Itu zaman Pak Harto dulu. Nah, itu nggak bisa hilang. Betul nggak? Kita di mana, dia di situ. Dia di mana, kita di situ. Amin. Nah, ini setia. Luar biasa. Nah, kesetiaan kita kepada Tuhan itu adalah timbal balik karena Tuhan setia kepada kita lebih dulu. Betul atau tidak? Maka itu Tuhan akan sedih hatinya kalau melihat kita tidak setia. Ini ada yang kirim Ya. di live. Bentar ya. Oh, di Facebook itu ya ada yang kirim. La sangkenya bakal. Loh. Apa itu? Bahasa apa itu? Babar putra kakung kang asmane bakal sinebut Emmanuel tegese. Ya, Di Tuhan nunggil nah, kalawan kita. Kalawan kita. Bacanya ini Jawa palsu. Maklum. Tulisannya kita soalnya. Tidak, tapi bacanya kita. Oke, Bahasa siap. Jawa begitu. Terima kasih Ben. Lah, sang Kenya. ini tahun berapa ini? Sangkenya Bakal ngarbini sarta babar putra kakung. kang Oh, asmane ini tentang Maria ya. Melahirkan anak laki kang asmane. Loh, disebut sinebut kang asmane bakal disinebut
Immanuel tegese Gusti nunggil kalawan kita. Nah ini Tuhan Yesus. Tapi Immanuel itu setia seperti ini. Amin. Saya pernah jadi pemimpin ibadah remaja tahun 70-an yang lalu. Nah saya pegang bukunya Billy Graham, sudah lama sekali itu. Judulnya Saya Bertanya, Billy Graham Menjawab. Saya lupa itu bahasa Inggrisnya apa ya. Pak Benny pernah tahu buku dia? Itu ada 3 seri yang terbitan BPK Gunung Mulia tahun itu. Nah di salah satu buku itu pelayanan Dr. Billy Graham kepada anak-anak remaja, kepada anak-anak muda. Ada satu pertanyaan yang saya ingat sampai hari ini. Yang seorang anak muda, waktu itu zaman disco baru mulai. Dia tanya, Billy, boleh nggak sebagai murid Tuhan Yesus aku ke disco? Jawaban Billy Graham luar biasa. Kan katanya kamu murid Tuhan Yesus. Kalau kamu murid Tuhan Yesus, berarti Yesus ada di dalam kamu. Nah, sebelum kamu berangkat ke disco, kamu tanya, Yesus, kalau aku ke disco, kamu ikut toh? Ikut gak? Belum ditanya. Ikut kok, enggak, gimana namanya Immanuel kok? Ikut. Nah, kira-kira kalau Yesus harus ikut kamu ke disco karena dia Immanuel, kira-kira bagaimana perasaan? Itu jawabannya. Nangkep gak? Ganti ke kasino. Kenapa? Pertanyaannya diganti ke kasino. Kalau enggak ganti ke kasino. Kalau ke kasino boleh. Oh iya, AC ya. Atlantic City. Awas. Awas ya. Dari tadi saya bilang tentang Atlantic City ya, yang ikuti dari tadi pagi. Saya ini sudah 3 kali ini sekarang. Dari jam 8 tadi, jam 10 lalu di sini. Ngomong juga tentang Atlantic City. Nah, bagi yang belum tahu, itu tempat kasino Las Vegasnya di area ini. Baru tahu kamu ya. Kalau masih ada yang suka judi bertobat, kalau nggak bisa bertobat, potong tangannya. Itu judi pakai kaki saja. Betul? Betul. Heran saudara lihat orang-orang bodoh itu. Maka itu dalam hidup ini kita harus tahu. Kalau ke kasino pun tanya Tuhan Yesus, kira-kira dia bagaimana? Karena dia Immanuel. Dia nggak bisa meninggalkan kita. Paulus pernah menulis surat kepada Timotius. Kalau kita tidak setia, Yesus tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Itu ayat luar biasa, saudara. Saya terharu baca firman itu. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia nggak bisa menyangkali dirinya. Kenapa? Maka itu, kalau hidup kita mau taat betul, kesetiaan itu mutlak. Jangan menyuap Tuhan dengan doa, dengan aktivitas rohani kita, apalagi dengan persembahan kita. Jangan menyuap Tuhan seperti itu. Dia mau kita setia. Kenapa dia nggak bisa menyangkali dirinya? Nah, ini kita baca ayat Wahyu 19 ayat yang ke-11. Maaf. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Oke. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama siapa? Yang setia. Ayo baca. Siapa? Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 11, ayat 19. Ya. Siapa namanya Tuhan Yesus? Yang Loh, ini setia. di sini. Siapa nama lain dari Immanuel? Yang setia. Yang setia. Maka itu dia tidak bisa menyangkali dirinya. Karena
namanya setia. Orang-orang Asia, termasuk orang-orang penduduk asli. Oh, jangan bahasa Jawa juga dong. Kang setyo lan kang sanyoto, itu namanya. Aku banjur weruh swarga mengah ya. Lah ana sawijining jaran putih dene asmane kang nitihi kang setyo lan kang sanyoto, panjenengane ngadili lan merangi kalawan adil. Itu Tuhan kita. Coba naik bahasa terjemahan barunya yang di layar. Yang TB itu terjemahan baru. Bisa naikkan ke atas. Orang lain ya. Nah ini, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Saudara pernah perhatikan nggak suku-suku asli, penduduk asli Amerika itu orang India? Pernah sadar nggak nama-nama mereka memberi nama anak itu dengan banyak nama binatang? Loh, betul tidak? Untuk mengharapkan supaya anak-anak mereka jadi pemberani seperti binatang yang disebutkan nama. Loh, saya ingin tanya kok saudara, betul nggak? Pernah tahu nggak nama-nama suku India? Itu ngeri-ngeri loh. Orang saudara bilang sangar-sangar nama mereka karena nama-nama binatang. Harapannya supaya anak itu besok jadi berani seperti itu. Nama itu adalah karakter orang itu. Siapa nama Tuhan Yesus? Yang setia. Maka itu nggak boleh dia diganti dengan tidak setia. Tidak boleh. Nah, begitulah dalam hidup kita. Anak-anak Bapa di surga ini, maukah kita tetap setia? Betul? Mau diganggu, digoda, diapakan saja, tidak bergeming, betul? Harus tetap setia. Ada banyak godaan dalam hidup kita, betul atau tidak? Banyak sekali. Nah, disitulah kesetiaan kita diuji oleh Tuhan. Setia atau tidak kita? Saya tanya, kalau Hawa setia kepada suaminya ketika si ular menggoda dia, Hawa bakal jatuh nggak? Kalau dia setia pada suaminya? Tidak. Tidak. Maka itu penting sekali kesetiaan ini. Ketidaksetiaan itu merusak semua rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, kata setia lebih dekat kepada kata taat atau nurut. Lebih dekat ke situ. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Kejadian 6 ayat 24. Apa yang Nuh lakukan? Kejadian 6 ayat 22. Kita baca sama-sama ayat ini. Inilah kesetiaan Nuh kepada Bapa di surga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, ini bukti setia. Anak-anak yang setia pada orang tuanya, pasti anak-anak nurut orang tuanya. Nah, Tuhan gak minta banyak-banyak sebagai muridnya. Dia minta kita setia. Artinya taat, melakukan apa saja yang Tuhan mau kita katakan. Ini kesaksian singkat. Sebetulnya kami ke Amerika itu tahun lalu 21 Maret. 21 Maret ya tadi kita baru 2020. Tiket sudah kami beli. Kami bertiga harus berangkat.
tiba-tiba COVID merebak. Waktu itu kami belum dengar bagaimana Amerika, tapi sudah ngeri di mana-mana. Nah, kami itu berkali-kali tanya kepada pihak penerbangan airline yang untuk ngecek ini bisa masuk atau tidak. Roh Kudus sudah memberitahu jangan berangkat. Padahal kami belum tahu bagaimana keadaan. Nah, akhirnya kami diancam oleh pihak airline. Kalau Bapak yang membatalkan tiket ini angus, karena kami dapat tiket promo. Murah sekali. Nah, terus diskusi. Tetap ngotot. Kami penerbangan tidak membatalkan. Tetap berangkat. Akhirnya travel agent kami diberi hikmat oleh Tuhan. Kalau begitu, misalnya sudah sampai lalu ditolak karena nggak boleh masuk. Waktu itu belum ada istilah lockdown, kami nggak ngerti. Mau nggak Arlan bertanggung jawab untuk memulangkan? Ternyata Arlan nggak mau. Wah, negonya cukup berat, saudara. Akhirnya mereka ngerti, mungkin ada berita. Nah, berapa hari yang lalu, waktu kami sudah di Philadelphia, mendengar cerita bagaimana pandemik ini Maret tahun yang lalu. Ingat ya itu, saudara? Ngeri sekali. Sampai rumah sakit seperti di Indonesia sekarang, pasien di lorong-lorong. Betul gak itu Maret itu tahun yang lalu? Sampai di New York, kewalahan, mayat cuma dibuang aja ke truk, sudah gak tahu mau diapain. Bunuh. Waktu kami dengar itu, bayangkan kalau kami tetap nekat berangkat, gak bisa tahu itu keadaan. Jadi inilah bukti kesetiaan Tuhan. Dia menuntun kita, Dia memimpin kita, Dia akan memberitahu kita bagaimana perjalanan ini. Setelah itu kami menunggu kapan ini bisa dibuka, kapan bisa dibuka. Puji Tuhan. Sambil menunggu, akhirnya kami dapat kesempatan. Tanggal 17 Juli, jadi kami ini baru seminggu lebih sehari ada di Amerika. Kami baru tiba tanggal 18 Juli, minggu yang lalu, pas minggu hari ini. Nah, kenapa kami tiba? Saudara masih ingat, ada orang namanya Lydia di Philadelphia dari Surabaya. Dulu nama suaminya Henry, terus anaknya William yang pernah saya beri kesaksian. Nah, hari Senin dia berangkat untuk masuk ke Air Force. Dan dia minta, Papa bisa nggak antar? Maka itu Minggu, begitu kami landing di New York jam setengah 12 siang, dijemput oleh Ibu Jo dari DC, saya langsung ke Philadelphia. Karena malam itu ketemu anak saya ini, Senin dia berangkat. Nah, cuma itu jalan Tuhan itu luar biasa. Kalau hidup nurut itu enak, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Betul ya? Nah, maka itu kesetiaan itu penting. Oke, 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ ada kata yang luar biasa soal Tuhan itu setia. Yang masih mengikuti di rumah, ayo hari-hari ini kita belajar betul untuk mau setia kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, Papa terima kasih engkau setia. Boleh gak saya ganti pencobaan-pencobaan dengan masalah-masalah? Saya minta izin saudara, boleh gak saya ganti? Boleh ya? Jadi saya ganti. Masalah-masalah yang kita alami adalah masalah-masalah. Ayo baca, masalah-masalah biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, kalimat ini. Sebab Tuhan ngapain? Ini kata yang luar biasa. Sebab Tuhan setia. Coba yang terjemahan AYT. Tidak ada masalah yang pernah menimpamu kecuali masalah yang biasa bagi manusia. Dan Tuhan adalah setia. Nah, apa arti kata setia di ayat ini? Ketika kita menghadapi banyak masalah, arti kata setia di sini adalah
Kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu sendirian. Papamu ada di situ bersama kamu. Amin. Amin. Itu arti kata setia. Sudahlah, seberat apa masalah yang kita hadapi, serumit apa yang kita hadapi, percayalah Papa setia. Selalu ada di situ. Itulah Tuhan kita. Oke, kembali ke bagian terjemahan baru. Coba. Sama di sini juga ayat ini, pencobaan yang biasa bagi manusia. Apa kata lain biasa? Bahasa Inggrisnya apa? Ada kita sih. Usual, bukan, yang lebih sederhana. Simple. Apa Pak Gembala? Usual? Satu lagi tadi bilang apa? Common. Nanti nggak kata itu biasa, enteng. Boleh saya ganti kata enteng? Belum, susah bagi saja. Boleh nggak ganti kata enteng? Boleh. Memang biasa. Nah, apa lawan katanya biasa? Susah. Bukan tidak biasa, salah. Ayo, cepat jawab. Kalau bisa saya kasih permen. Biasa lawan katanya. Nah, itu yang saya tunggu. Luar biasa. Betul? Saya tanya. Dalam hidup kita, siapa yang luar biasa? Tuhan. Nah, itu dia. Yesusku luar biasa. Ingat lagu itu? Nah, sekarang saya balik. Ketika persoalan masalah yang kita hadapi, kita buat jadi luar biasa. Padahal Tuhan berkata semua masalah itu biasa. Nah, masalahnya. Kalau yang biasa kita jadikan luar biasa, maka yang luar biasa? Nah, siapa yang kita jadikan biasa? Yesus. Itu menghina sekali. Amin. Betul? Mau dites? Mau dites? Jadi tidak ada persoalan yang berat. Lihat kalimat tadi. Dan setelah kata setia ya, dan baca. Ayo baca. Dan karena itu ia yang Immanuel tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya, ya karena biasa, usual, common. Ya memang cuma begitu, simple. Maka itu jangan jadikan yang biasa jadi luar biasa. Kalau kita menjadikan yang biasa jadi luar biasa, maka yang luar biasa jadi biasa. Itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Saya mau tanya, walaupun tidak semua kita pernah jadi orang tua, saya tanya. Pernahkah kita sadar satu-satunya hal yang membuat kita sakit hati terhadap anak kita? Satu saja saya temukan. Kalau mereka nggak percaya kita. Betul atau salah kalimat? Sakit loh saudara. Kalau anak kandung gak mempercayai papa mamanya. Aduh. Nah seperti itu kita membuat sakit hati papa. Ketika kita gak percaya dia lagi. Ingat ini. Dia berjanji bahwa yang kita alami itu biasa. Semua sudah diukur. Kita pasti mampu. Amin. Nggak ada yang lebih besar daripada kekuatan kita. Maka itu sering gak ada manusia berkata gini. Tiap kali dapat masalah pasti ada tambahan. Aduh, seumur hidup ini yang paling berat aku alami. Sering gak ngomong begitu? Pernah. Betul? Nah, jadi yang paling berat itu yang mana? Yang paling masalah itu yang paling berat.
Lu ngerti gak pertanyaan ini? Salah. Menurut 1 Korintus 10 ayat 13, karena kesetiaan Bapa kita, tidak ada masalah yang berat buat hidup kita. Tidak ada masalah yang besar di hidup kita. Tidak ada. Maka itu ayo mulai hari ini kita menyadari bagaimana Tuhan bekerja di hidup kita. Amin. Kecil, biasa. Terus perhatikan kalimat berikut. Baca. Pada ya, 1, 2, 3. Pada waktu kamu dicobai, ia akan stop. Apa kata lain jalan keluar? Ayolah. Ayo, apa kata lain jalan keluar? Problem solve. Terobosan, bukan Problem solve. problem solver. Oke, yang lebih ringan cuma satu kata aja. Selesai, bukan solution. Pada waktu saudara dan saya diizinkan mengalami badai, mengalami masalah, Papa akan memberi solusi. Pasti. Saudara, aminnya bukan cuma untuk kita. Loh, untuk siapa? Sadar gak? Kalau kita sudah diberi solusi waktu kita menghadapi masalah, solusi itu bisa berguna untuk orang lain. Amin. Loh, betul tidak? Solusi itu bisa berguna untuk orang lain. Dan ini yang Bapak maksud. Oke, saya mau buktikan. Saudara pernah dengar kata inventor, penemu-penemu? Di Amerika siapa inventor paling hebat? Ayo, siapa penemu paling hebat di Amerika? Ya, Benjamin Franklin. Orang Philadelphia harus tahu itu. Serius, saudara. Benjamin Franklin itu hebat. Maka itu kota Philadelphia bangga punya penduduk yang pernah bernama Benjamin Franklin. Betul? Penemuannya hebat. Saya tanya, pernahkah saudara sadar setiap penemu tidak akan menemukan sesuatu kalau tidak terbentuk dengan masalah dulu? Jawab ya atau tidak? Ya. Tidak ada. Kalau mereka tidak berani menghadapi masalah, mereka nggak menemukan apa-apa. Nah, saya percepat. Ternyata penemu-penemu itu sangat ketagihan masalah. Kok nggak amin? Loh, kenapa mereka sangat ketagihan masalah? Karena ingin menemukan hal baru. Keren nggak kalau begitu? Nah, ini yang saya mau katakan. Murid Yesus harus suka dengan masalah, tapi bukan cari masalah, awas. Murid Yesus harus ketagihan masalah, bukan ketagihan tahu campur. Murid Yesus harus tough, harus kuat. Amin. Karena ada solusi. Oke, saya beritahu. Saudara pernah kenal dokter jantung yang hebat, kardiolog? Saudara pernah kenal dokter onkologi, ahli kanker yang hebat? Pernah kan? Oke, saya tanya. Ternyata tidak ada seorang kardiologis, seorang ahli jantung, kalau dia tidak pernah mengalami sakit jantung duluan. Betul atau salah kalimatnya? Kalau dokter ahli jantung itu belum pernah mengalami, maka dia hanya menjelaskan teori untuk pasiennya. Lihat atau tidak? Tapi kalau dia pernah sakit jantung dan menangani pasien, dia tahu. Nah, ini tujuan kesetiaan Tuhan di hidup kita, supaya kita bisa menolong banyak orang. Karena setiap masalah yang datang, yang setia memberikan solusi. Di antara kita ada saudara kita
Pak Jowahyudi dari DC. Saudara tahu berapa tahun Jo harus dialisa cuci darah? 7 tahun. Aduh, kalau lihat lengannya, karena tiap kali cuci darah seminggu 3 kali, pembuluh darahnya rusak. Nah, Jo, kalau ketemu pasien gagal ginjal, beda nggak dengan kita yang ketemu pasien gagal ginjal, kita nggak pernah cuci darah? Beda. Ini loh maksud ayat ini, saudara. Dan berapa bulan yang lalu, Tuhan beri mujizat, dia dapat donor ginjal. Luar biasa, berjuang lama sekali. Siap ketagihan masalah, awas pura-pura butuh. Siap ketagihan masalah, kapan jawab? Harus. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan pakai banyak dalam hidup saya, menolong banyak orang yang punya masalah, dan saya bersyukur untuk itu. Saya juga bisa belajar. Jadi saudara, luar biasa Tuhan kita untuk menolong kita supaya kita bisa menolong orang lain. Dan lihat ayat terakhir, kata sehingga, ini keren. Baca 1, 2, 3. Nah, ganti dong aku. 1, 2, 3. Sehingga aku dapat menanggungnya. Coba terjemahan yang lain. Ada AYT, ada terjemahan lama, ada bahasa Indonesia sehari-hari, ya, ada TSI kalau ada di sini. Nah, lihat, supaya sama dapat menanggungnya. Terus naik lagi, berapa terjemahan yang lain, supaya kamu cakap menanya. Yang BPS yang akan memberikan jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. TSI, terjemahan sederhana Indonesia, ini yang saya paling suka. Percobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak manusiawi. Wih, keren sekali. Tetapi Tuhan itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mau. Sebaliknya, dengan masalah, dengan pencobaan itu, dia bahkan akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Itu Bapa kita yang luar biasa. Jadi kalau ada masalah datang, langsung senyum. Kita lagi kenalan. Kenalan. Betul nggak? Kita lagi. Kan sering ketemu toh. Siapa begitu? Nanti jeng-jeng. Loh ya, karena seharusnya kalau masalah datang, kan mereka jengkelin kita. Sekarang kita balik, ayo jengkelin dia. Amin. Betul? Betul. Nggak usah ditanggapi berlebihan, ini janji Papa yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih. Jadi siap ketagihan masalah. Bukan cari masalah lalu ya. Betul? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah murid-murid Yesus yang setia. Jangan lari sana lari sini. Tetap setia. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya.